Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ariwara kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya William. Dan saya Risa Miftahul Janah akan memberikan berita terbaru dan teraktual edisi Sabtu 27 Juni 2020. Sejumlah berita telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Gejayan memanggil kembali digelar dengan menyuarakan gagalkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Sebagian warga Yogyakarta sudah mulai melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri. Tips and trik bagi Anda agar tetap produktif selama di rumah aja. Kita masuk berita pertama. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak kembali menggelar unjuk rasa di Simpang 3 Gejayan, Yogyakarta. Massa menuntut agar pemerintah dan DPR membatalkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Gejayan memanggil kembali digelar di Simpang 3 Gejayan, Yogyakarta. Tuntutan massa Gejayan memanggil kali ini adalah 4 rancangan undang-undang, yakni RUU Cipta Kerja, Perpajakan, Ibu Kota Negara, dan RUU Farmasi. Massa Gejayan memanggil kali ini terdiri dari mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya. Massa berjanji akan terus konsisten mengawal pemerintah karena RUU dibuat tanpa turut serta rakyat dan bisa merebut hak rakyat. Bagi kami di Gerakan Nasional Pendidikan, tentu saja itu tidak sesuai dengan hakikat pendidikan yang memang hakikatnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memanusiakan manusia. Oleh karena itu, kami, Aliansi Rakyat Bergerak menyerukan kepada kawan-kawan semua untuk turun ke jalan. Kita penuhkan bulan ini dan bulan depan di mana Omnibus Law akan disahkan oleh DPR dan pemerintah. Dukung Mogok Nasional, gagalkan Omnibus Law. Hidup rakyat Indonesia! Aksi Gejayan memanggil yang kedua kalinya ini dihadiri pula oleh Tasura. Band yang berasal dari Yogyakarta ini turut menyuarakan aspirasinya bersama dengan massa yang lainnya. Yang jelas kami di sini untuk bareng-bareng menolak berusaha menggagalkan Omnibus Law dan juga menggagalkan RUU Ketahanan Keluarga. Secara khusus kami bersama-sama berusaha menggagalkan segala bentuk usaha pemerintah yang mendiskreditkan atau melecehkan dan merendahkan peran-peran perempuan. Karena hal-hal itu juga ada di dalam Omnibus Law dan RUU Ketahanan Keluarga. Jadi kita memang harus bareng-bareng melawan itu. Total ada 6 seruan yang disampaikan di aksi Gejayan memanggil kali ini, yaitu gagalkan Omnibus Law, dukung pengesahan RUU PKS, mosi tidak percaya pada pemerintah, mendukung mogok nasional, lawan tindakan represif, dan rebut kedaulatan rakyat bangun demokrasi sejati. Tim Liputan melaporkan untuk Ariwara. Baik, sekarang kita bergeser ke jumlah perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 26 Juni 2020 kemarin, total penambahan pasien positif di Indonesia yakni 1.240 pasien, dan total pasien sembuh 884 pasien. Terhitung, total pasien terinfeksi virus corona di Indonesia sudah mencapai 51.427 pasien, dengan total kesembuhan 21.333 pasien, dan angka kematian 2.683. Sekarang kita melihat penyebaran per wilayah. Dimulai dari DKI Jakarta, perkembangan terakhir kasus positif di DKI mencapai 10.796 pasien, dengan tingkat kesembuhan 5.542 dan kematian sebanyak 616 orang. Untuk di wilayah Jawa Timur, total kasus positif mencapai 10.901 pasien, dengan kesembuhan 3.429 pasien, dan meninggal 796 orang. Jawa Timur sekarang menjadi wilayah pertama dengan jumlah pasien positif terbanyak di Indonesia melebihi DKI Jakarta. Untuk di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, kasus positif sampai pertanggal 26 Juni 2020 mencapai 302 pasien, dengan tingkat kesembuhan 252 pasien, dan kematian sebanyak 8 orang. Nah, itu tadi perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Diharapkan masyarakat tetap patuh dengan himbauan pemerintah supaya penyebarannya tidak semakin meluas dan penambahan pasien tidak terus meningkat. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Belum lama ini, beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan new normal. Nah, untuk mengetahui bagaimana persiapan pedagang di pasar sebelum ditetapkannya new normal, sekarang kami telah terhubung dengan reporter Bagas Satrio Aji yang sedang berada di Pasar Beringharjo. Baik Bagas, bagaimana kondisi terkini di Pasar Beringharjo?
Baik Reza dan William, saat ini saya sedang berada di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Saat ini dapat kita saksikan bersama Pasar Beringharjo mulai melakukan aktivitasnya seperti sedia kala, melanjuti kebijakan new normal dari pemerintah. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari pedagang tentang mulai dibukanya kembali Pasar Beringharjo ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kemirin. Bapak Kemirin, kira-kira bagaimana tanggapannya tentang mulai dibukanya kembali Pasar Beringharjo ini? Oh iya, kalau Pasar Beringharjo itu dari awal corona itu mulai awal sampai sekarang itu normal-normal aja, pasarnya yang nggak tutup ya, tapi pengunjungnya kalau dari luar kota nggak boleh masuk, tapi buka, tapi pengunjungnya ya sedikit. Tapi kalau bukanya semua aja, tapi ya kalau laku biasa ya memang tidak laku, tapi saya usaha tetap buka. Sampai sekarang ini sudah normal, kita nggak ada deadline-nya, cuma palingnya dari Bapak Si Sultan itu cuma jaga jarak, pakai masker, kalau kon hati-hati sendiri, jangan itu pakai gerombol-gerombol, tidak boleh, semua pembersihan. Untuk dari Pasar Beringharjo ini mulai membuka lagi, apakah dari luar kota sudah boleh atau bagaimana Pak saat ini? Kalau sekarang ini dari luar kota dibuka semua, tapi ini pedagang semua ini sudah buka semua, sudah dinormalkan, tapi ya kalau pengunjungnya dari lokal sini baru lokal-lokal aja, dari luar belum ada masuk, tapi ya ini udah laku, tapi belum boleh sempurna seperti dulu. Kemungkinan kalau cita-cita bakul Pasar Beringharjo semua itu ya semua kayak cepat pulih lagi. Penyakit corona habis, tidak ada penyakit lah, semua biar kembali pulih seperti dulu ya. Sekarang ini kalau ada corona itu memang ya semua susah cari makannya. Iya, susah cari makannya. Laku tapi ya sedikit-sedikit. Oh iya, terima kasih ya Pak. Iya. Oke, berikut tadi salah satu tanggapan dari pedagang di Pasar Beringharjo terkait tentang dibukanya Pasar Beringharjo dalam kondisi new normal saat ini. Saya Bagas Satrio Aji melaporkan dari Pasar Beringharjo, kembali lagi ke studio. Baik Bagas, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya, sebagian warga Yogyakarta sudah mulai melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri. Ari Warasiang segera kembali setelah ulasan berikut ini. Halo Frankasian. Welcome to Soundcation. Pada episode kali itu kita mau bahas apa sih pada episode kali ini? Yang akan kita bahas kali ini tentang orang-orang yang dibalik layar kesuksesan band tersebut. Kayak misalnya kita mau ngomong soal band, kan band nggak bakal jalan juga kalau nggak ada manajernya, adminnya, dan segala macam. Jadi penting banget. Cita-cita TKku itu dinosaurus, pengen jadi dinosaurus ya. Keren banget. Pandemi COVID-19 ini cukup membuat sektor ekonomi kewalahan. Sejumlah pedagang di Pasar Condong Catur Sleman, Yogyakarta mengaku pendapatan mereka menurun sebagai imbas dari mengikuti perintah menjaga jarak sosial. Berikut informasi selengkapnya. Beginilah kondisi terakhir di Pasar Condong Catur pasca mewabahnya COVID-19. Aktivitas jual beli di Pasar Condong Catur terus berjalan. Banyak kios dagangan yang memilih untuk tetap berjualan. Menurut beberapa penjual, hal ini dilakukan karena tidak ada sumber pendapatan lain. Selain itu, mereka mengaku adanya penurunan pembeli karena beberapa pembeli yang biasanya datang setiap hari, kini hanya datang beberapa hari sekali saja. Walah, nggak ada lain pemasukan ya Mas. Nggak ada kerjaan lain selain ini dari seumur-umur jualan. Dampaknya sepi. Terus karena pelanggan yang utama pada libur, perbelanjanya cuma ada beberapa hari sekali. Harga banyak yang naik tapi ada yang turun. Bawang merah terutama Mas, naik drastis.
tinggi, kalau cabai murah, terus bawang putih turun banyak. Beberapa pembeli mengaku merasa takut pergi ke pasar, akan tetapi demi memenuhi kebutuhan rumah, mereka rela pergi ke pasar. Selain itu, beberapa pembeli mengungkapkan perasaan senang karena beberapa harga bahan pokok mengalami penurunan, seperti Ibu Rina ini contohnya. Kalau takut sih sebenarnya iya takut, cuman gini aja sih, yang penting kita tetap ya memang susah kalau kayak gini untuk jaga jarak ya. Cuci tangan itu harus pasti ketika berangkat sama pas pulang harus tetap cuci tangan. Kalaupun harus ke pasar karena memang kebutuhan sehari-hari memang mengharuskan untuk tetap ke pasar gitu. Kalau untuk harga yang turun pasti ngefek, tapi kalau untuk yang harga mahal memang sama-sama ngefeknya juga sih. Semua pasti seneng lah kalau harganya turun. Tuh. Muhammad Taufikur Rahman melaporkan dari Sleman untuk Ariwara. Tidak hanya sektor ekonomi saja yang terdampak, hal itu juga dirasakan oleh para pengajar dan juga pelajar. Dengan adanya penyebaran virus corona ini, pemerintah mengeluarkan aturan bahwa proses pendidikan dan pembelajaran dilakukan di rumah dengan pendampingan orang tua. Sejak diberlakukan sekolah online, berbagai dampak positif dan negatif muncul dari pihak guru maupun orang tua. Upaya untuk memperlambat penyebaran virus corona di tengah masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon dengan kebijakan belajar dari rumah secara online. Sejak kebijakan sekolah online ditetapkan, para guru mulai memberikan tugas kepada siswa sebagai pengganti pelajaran tatap muka. Namun karena adanya perpanjangan sekolah online, orang tua mengeluh dan merasa kewalahan lantaran tugas anak yang menumpuk. Selain orang tua menjadi kewalahan, dampak positifnya orang tua menjadi ikut belajar dalam mengerjakan tugas anak. Dari segi positif, mungkin ibunya bisa ikut belajar ya. Tapi dari segi negatif, ya itu tadi mengganggu pekerjaan ibu rumah tangga. Proaktif dan kreatif menjadi dampak positif bagi guru agar pembelajaran dapat efektif. Namun, guru tidak bisa mengetahui perkembangan siswa secara langsung. Sekolah online yang menggunakan teknologi membuat siswa lebih canggih, sehingga diharapkan dapat memanfaatkan waktu seefektif mungkin dalam mengerjakan tugas. Dampak positif bagi guru yaitu dapat proaktif dan kreatif di dalam melaksanakan pembelajaran sehingga setidaknya sama efektifnya dengan pembelajaran pada saat tatap muka. Dampak positifnya bagi siswa yaitu siswa akan bisa meningkatkan IT-nya dalam pembelajaran online. Sedangkan dampak negatifnya bagi guru yaitu guru tidak bisa langsung mengetahui perkembangan siswa karena tidak tatap muka. Sedangkan dampak negatifnya bagi siswa yaitu kadang-kadang siswa tidak bisa menggunakan waktu seefektif mungkin dalam menggunakan IT. Bagi saya sebagai seorang guru sebaiknya memberikan tugas-tugas yang tidak terlalu membebani siswa. Untuk itu, diupayakan agar supaya tugas-tugas itu dibuat yang menyenangkan bagi siswa, tetapi tetap sesuai dengan kurikulum. Bergeser ke berita selanjutnya, dalam upaya mencegah penyebaran virus corona di tengah masyarakat, salah satu kampung yang berada di Yogyakarta melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri. Penyemprotan ini dilakukan mulai dari halaman rumah warga hingga memasuki area dalam rumah warga. Berikut informasi selengkapnya. Kampung Gendeng yang terletak di pinggir utara kota Yogyakarta secara mandiri sudah melakukan penyemprotan disinfektan, terutama kawasan RT 74 yang berada di Kelurahan Banjiro, Yogyakarta. Kegiatan ini sangat didukung oleh warga sekitar dan diharapkan mampu mencegah penyebaran virus corona melalui benda mati. Kami dari sebagian warga 74 sangat dibantu dan membantu sekali apa yang menjadi kegiatan pemerintah yang kemudian diteruskan kepada warga, khususnya untuk para pemuda
yang telah membantu pemerintah untuk memutus rantai COVID Corona supaya tidak menyebar kemana-mana. Menurut Sugianto, Ketua RT setempat, penyemprotan ini ditujukan kepada seluruh warga RT 74 yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Penyemprotan ini tidak hanya dilakukan di halaman rumah, tetapi hingga area dalam rumah warga. Penyemprotan disinfektan di wilayah kami, ini lokasinya di sekitar halaman rumah warga saya, semuanya jumlah 46 kakak, semuanya kita semprot dengan menggunakan disinfektan. Lalu tujuannya itu agar semua warga kami mendapatkan keamanan, kenyamanan dalam wabah virus corona ini. Menurut Chandra, selaku Ketua Pemuda sekaligus Ketua Pelaksana, bahwasannya kegiatan ini diprakarsai oleh para pemuda RT 74 dan didukung oleh warga sekitar. Kegiatan ini dilakukan selama seminggu sekali, mengingat bahan-bahan yang susah didapatkan pada kondisi seperti ini. Untuk kegiatan penyemprotan disinfektan ini diprakarsai oleh pemuda bersama sama warga setempat untuk disemprot seluruh rumah-rumah dan jalan-jalannya. Terus untuk bahan-bahannya kami menggunakan klorin, menggunakan wipol sama superpel. Terus untuk penyemprotan sendiri dilakukan 1 kali dalam seminggu. Untuk tujuannya sendiri untuk membasmi kuman-kuman serta virus-virus corona ini, agar tidak terjadi corona ini. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan warga RT 74 tidak hilang rasa kemanusiaannya untuk membantu sesama, sebab masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja, melainkan secara bersama-sama. Bagas Dian melaporkan dari Yogyakarta untuk Ariwara. Terhitung sudah sekitar 3 bulan lebih, pemerintah memberi anjuran untuk melakukan kegiatan ibadah di rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah pandemi COVID-19 agar tidak semakin meluas. Namun, kini masyarakat sudah membuka kembali aktivitas di masjid, seperti salah satu masjid yang berada di Pundong Bantul, Yogyakarta ini. Berikut informasi selengkapnya. Setelah 2 minggu ditutup karena pandemi COVID-19 di Indonesia, beberapa masjid yang berada di Pundong Bantul, Yogyakarta kembali dibuka pada Jumat siang 17 April 2020. Menurut Hardian selaku pengurus masjid, hal ini dilakukan karena keadaan desa dirasa mulai kondusif dan mobilitas masyarakat yang tidak terlalu luas. Meskipun masjid sudah digunakan kembali, masyarakat tetap beribadah dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, seperti memakai masker dan membawa sajadah sendiri dari rumah. Selain itu, sebelum dan sesudah dari masjid, warga diwajibkan cuci tangan serta akan dicek suhu badannya. Karena dinilai masyarakat sudah bisa kondusif, tidak terlalu mobilitas masyarakat tidak terlalu luas kayak yang normal kemarin, akhirnya kita putuskan dari takmir untuk dibuka kembali dengan SOP standar untuk mengamankan jamaah, seperti jamaah wajib pakai masker, jamaah harus membawa sajadah, serta masuk keluar masjid harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer, serta setiap jamaah masuk masjid harus melalui screening alat termogan ini. Walaupun sebelumnya warga sudah terbiasa melaksanakan ibadah di rumah, warga mulai mendatangi masjid untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah. Akan tetapi, warga tetap harus merasa waspada terhadap penyebaran virus COVID-19 ini. Ya, agak merasa meresahkan karena ada yang waktu itu masih ada yang ditutup dan ada yang bisa untuk menerima atau menjalankan dengan berjamaah. Maka untuk kali ini memang di masjid kami untuk sekarang sudah mulai untuk melaksanakan Jumatan di masjid. Hanya warga setempat yang diperbolehkan beribadah di masjid, dan untuk warga yang sedang dalam keadaan sakit tidak diperbolehkan beribadah di masjid demi kenyamanan dan keamanan jamaah lainnya. Bagas Satrio Aji serta juru kamera Denis Dwi Suryatmaja dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Ariwara.
Informasi selanjutnya yaitu tips and trik dari reporter kami mengenai kegiatan yang dapat dilakukan supaya tetap produktif selama di rumah aja. Ariwares yang segera kembali setelah ulasan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ariwara Siang. Akibat dari pandemi COVID-19, sudah sekitar 4 bulan nih kita menjalani social distancing yang mengharuskan kita di rumah aja. Ya benar sekali Risa, apalagi dengan adanya social distancing ini, orang-orang mulai kebingungan dalam mencari kesibukan. Hal itu membuat sejumlah pedagang makanan online di Yogyakarta mulai bermunculan. Salah satunya saya sempat nyobain frozen food yang dijual di media sosial, dan ternyata nggak kalah enaknya nih. Wah, mungkin lain kali saya bisa coba frozen food sekali-sekali ya. Baik, kami punya informasi mengenai beberapa orang yang dapat memanfaatkan momen pandemi ini sebagai peluang bisnis. Berikut informasi selengkapnya. Hobi memasak membuat Richa Anissa, seorang penjual camilan asar Yogyakarta, memanfaatkan momen pandemi COVID-19 sebagai kesempatan untuk mencoba peruntungan di dunia bisnis online. Kenapa aku berjualan produk ini? Karena aku itu pengen jualan sesuai dengan apa yang aku suka. Kayak 3 menu ini adalah menu favorit aku semua. Sama seperti Richa, berawal dari coba-coba, Arum mulai berbisnis camilan hingga akhirnya ia meraup untung di tengah pandemi. Awalnya tuh iseng-iseng karena suka masak, terus bikin pangsit. Kebetulan ada yang nyicip, terus suka suruh buat jual, akhirnya iseng-iseng dijual dan malah alhamdulillah laku sampai sekarang. Berbeda dengan Richa dan Arum, Nita, seorang penjual makanan, memilih banting setir dengan menjual makanan beku. Baginya, menjual makanan beku lebih menguntungkan karena dapat bertahan lama selama pandemi. Karena frozen food resikonya lebih kecil dibanding kita jual makanan siap makan yang di hari itu tidak habis, besoknya udah nggak bisa dijual lagi. Karena barengan dengan pandemik dan semua orang mayoritas di rumah, sedangkan mereka biasanya keluar untuk beli makan atau mereka biasa jajan, sekarang dipermudah karena ada frozen food, jadi mereka bisa goreng atau kukus kapan aja di rumah. Dan aku juga menawarkan jasa untuk antar sampai rumah dengan protokol yang baik sesuai anjuran pemerintah. Dengan memanfaatkan promosi di media sosial, mereka dapat dengan mudah menjangkau konsumen. Biasanya aku mempromosikannya lewat media sosial seperti Twitter, Instagram. Dan di Instagram tuh biasanya pakai paid promote. Dan itu ngaruh banget buat jualan aku. Media promosinya lewat sosial media. Instagram sama Facebook. Sekarang mayoritas orang udah pakai media sosial, terutama Instagram dan WhatsApp. Jadi aku lebih fokus ke Instagram. Pebisnis di masa sekarang harus sigap dalam melihat peluang dan memasarkan produknya secara online. Dengan bergesernya aktivitas jual beli menjadi online, diharapkan dapat menjadi peluang bisnis baru bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Tim Liputan Ariwara melaporkan dari Yogyakarta. Nah, selain dapat mengisi kesibukan dengan berbisnis online, kita juga bisa melakukan kegiatan produktif lainnya nih selama di rumah aja. Kalau Risa biasanya ngapain nih selama di rumah aja? Nah, biasanya sih saya suka memasak atau beres-beres rumah. Ternyata hal yang sewajarnya dilakukan oleh perempuan selama di rumah aja begitu ya. Baik, berikut liputan dari reporter kami akan memberi tips mengenai hal-hal produktif yang dapat dilakukan selama social distancing. Informasi ini akan sekaligus menutup Ariwara Siang kali ini. Saya Risa Miftah Aljana. Dan saya William. Selamat siang dan sampai jumpa. Belum berakhirnya pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk menerapkan social distancing, di mana kita dianjurkan untuk tetap di rumah aja dan mengurangi aktivitas dengan banyak orang. Walaupun di rumah aja, tentunya kita harus selalu produktif. Nah, kali ini saya akan memberikan tips sederhana untuk teman-teman mengenai hal-hal yang bisa dilakukan selama di rumah aja.
Tips pertama, kita bisa memulai produktivitas dengan beres-beres dan bersih-bersih. Jadi, agar kita tetap sehat, kita juga harus membuat lingkungan kita terlihat sehat juga. Nah, selain beres-beres dan bersih-bersih, gunakan kesempatan ini untuk mencoba hal baru seperti memasak. Social distancing bukan berarti di rumah saja dan tidak melakukan apa-apa. Buat teman-teman yang kuliah online, kalian juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk jadi lebih rajin lagi. Ya, ngomongin masalah kuliah online sih, mau nggak mau kita tetap harus ngejalanin ya. Walaupun sebenarnya banyak plus minusnya, tapi ya tetap kita bawa happy aja lah. Pembatasan sosial bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap produktif dan hidup sehat bisa jadi solusi selama di rumah aja. Ganjar Wicaksono Aji melaporkan dari Yogyakarta untuk Ariwara. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tak Film K. Oke. Say hi, woi. Say hi, woi. Say hi. Dengan kru ya, guys. No, bro. Hah? Ini sudah. Menuntut agar pemerintah dan DPR membatalkan RUU. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Belum lama ini, online X1. Tidak hanya sekarang Indonesia yang terdampak, itu oleh para pelajar dan juga pelajar. Saat ini, pemerintah mengeluarkan aturan bahwa proses pendidikan dan pembelajaran dilakukan di rumah dengan pendidikan. Segmen 2 catur-catur teks 1. Thank you. Wah, ini kru tidak bertanggung jawab ini loh, bro. Nah, guys.